Perpisahan Kalina Oktarani menjalin hubungan dengan Vicky Prasetyo tak hanya mengejutkan publik. Anak sematawayang Kalina, Aska Corbuzier pun ikut berkomentar tentang sosok Vicky yang penuh kontroversial. Aska juga menyiratkan dirinya tak nyaman saat dikaitkan dalam hubungan asmara ibunya dengan Vicky Prasetyo. Tapi, benarkah bahkan Vicky pun sudah tentukan tanggal cantik untuk menikah dengan Kalina? Vicky memang dikenal memiliki banyak kasus yang bahkan beberapa di antaranya pernah menyeretnya menuju hotel Prodeo. Masih bermasalah dengan mantan istri Vivi Paris terkait hutang, dan kini Vicky pun sudah berniat menikahi Kalina. Tapi, benarkah lantaran hal tersebut hubungan Kalina dan sang putra merenggang hingga Aska unfollow Kalina di media sosial? Perpisahan Kalina Oktarani dan Deddy Corbuzier membuat sang putra Aska Corbuzier tinggal bersama sang ayah. Lalui hari-hari bersama ayah, perlahan tapi pasti karakter Aska bertumbuh sesuai didikan Deddy. Kini tampil dengan tubuh atletis layaknya sang ayah, seperti apa pesona Aska Corbuzier? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jalinan asmara yang merangkul Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo memang membuat publik gempar. Sepasang kekasih dengan latar belakang kehidupan yang berbeda itu mengundang sejuta tanya di benak netizen. Ada apa dan mengapa Kalina memilih Vicky adalah sekian pertanyaan yang terlontarkan kala dua sejoli itu mengikat hati menggapai satu tujuan. Hey love, you got your heart on your sleeve. Kendati diragukan, benarkah Vicky dan Kalina telah menentukan tanggal cantik pernikahan mereka? Memang kita udah nentuin tanggalnya sih, tanggal 21 bulan 2 2021. Semoga nanti sampai menuju tanggal itu ya berjalan baik. Pokoknya intinya aku cuma bisa bilang doain aja yang terbaik buat aku sama Mas Vicky. Artinya jadwalnya katanya hari ini mau ya pokoknya nanti gimana hasilnya nanti lihat aja. Pokoknya saya minta didoain ya yang terbaiknya itu. Kemarin weekend yang kita akhirnya bisa sama-sama sama anak-anak 3 hari ngabisin dari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Akhirnya ya bisa saling mengenal satu sama lain. Dia bisa kenal kakak cinta, Mano, Benzema, dan mereka juga saling dekat. Bahkan semalam yang aku kaget, Cinta tuh udah banyak melaporkan kegiatannya, udah bukan ke aku lagi tapi lebih ke Kalina gitu. Kayak misalkan sayang ini anaknya si Cinta mau makan sama temennya, pulangnya jam 9 ya, aku batasin gitu-gitu. Jadi udah ada komunikasi. Aku jujur ya, aku niat banget mudah-mudahan sampai nanti menuju ya benar-benar kita terkomitmenkan secara pernikahan gitu. Minimal kita ada proses rangkaian menuju saling mengenal, apa-apa yang didiskusikan gitu. Karena kan aku bukan hanya mencari istri, tapi juga aku harus dia bisa menjadi ibu buat anak-anak aku. Aku cerita kok, aku punya 6 anak dari 4 ibu yang berbeda gitu. Yang 3 sama aku, yang 1 sama ibunya masing-masing. Suatu saat kamu akan ketemu sama mereka. Nah, tapi dalam waktu dekat ini aku juga mau kunjungin bapak ibunya Kalina dulu kan. Karena kan ya restu itu kan datangnya dari orang tua. Kontroversi hati ala Vicky Prasetyo menjadikannya berhubungan dengan banyak wanita bahkan menikahinya. Namun, sejumlah hubungan cinta yang dijalani Vicky, konon beberapa di antaranya masih menyisakan masalah. Belum lama ini, viral rekaman Vivi Paris, mantan istri Siri Vicky Prasetyo yang mendatangi tempat kerja Vicky.
Keduanya pun terlibat cekcok dan keributan saat berada di areal parkiran. Benarkah keributan tersebut disebabkan masalah hutang 1 miliar yang ditagih Vivi pada Vicky? Seperti apa reaksi Vicky kalau masalah Vivi Paris ditanyakan padanya? Mas kan sempat ngomong baik-baik sama saya. Apa aja? Biarin. Kalau mau ngomong baik-baik makanya. Udah baris kalau mau kamu ikut papa aja. Pas minggir dia udah. Ya udah Jangan di jalanan begini dong, ini kan banyak orang. Lu ngapain sih? Minggir. Lu pikir gua takut sama lu, Fik? Gak usah takut nggak takut. Hah? Lu jangan kayak banci, lu hadapin gue. Gue minta baik-baik turun, Fik. Lu Kita malah ngomong baik-baik. jalan. Lu bisa nggak sih di sini? Lu di mana? Ngomong baik-baik makanya. Ngapain? Lu lalu pengacara gua Saya begini. pengacaranya. Maaf ya. Diam dulu. Maaf sama. Diam dulu. Ini urusan mereka. Vivi Paris sebesar 1M gimana bang? Bang, rencananya di mana, Bang? Kan tanggal udah, Bang. Rencananya di mana, Bang Vicky? Kalau masalah piutangnya Vicky Prasetyo itu, saya berharap Vicky segera menyelesaikan, jangan berbelit-belit. Kalau nggak punya uang, tinggal bilang nggak punya uang. Kalau minta waktu tempo, bikin MOU baru lagi, perpanjang tempo waktunya, ya. Kalau ada alasan lagi, misalnya tahun depan, ya buatlah MOU. Jadi jangan seperti menghilang. Vicky itu memang tidak ada itikat untuk membayar saat ini. Karena mungkin lagi bokek, nggak punya duit gitu. Tapi ya seharusnya kenapa tidak dibicarakan? Kita kan pengen kekeluargaan, pengen tahu apa sih masalahnya. Ya kalau Vicky nggak ngomong, gimana kami mengetahui permasalahan dia? Kalau untuk sampai kapan, batas waktu sudah expired, sudah lewat 9 bulan lebih. Karena bulan Februari tahun 2020 sudah jatuh tempo. Saya pikir karena memang itu cicilan ya, sesuai dengan kemauan Vicky loh. Itu cicilan dan nominalnya juga itu tidak boleh disebutkan. Sesuai permintaan Vicky juga. Sebenarnya MOU ini tidak boleh diperlihatkan ke media, ya kan? Jadi ini privasi, jaga privasi saya. Ya sudah, oke saya semua. Jadi semua permintaan Vicky atas masalah ini saya ikutin semua. Kalau udah diikutin terus tidak dipenuhi, itu namanya apa mas? Melunjak, kurang ajar, atau songong, atau memang cari perkara, atau pansos, saya tidak tahu. Vicky Prasetyo tak menjawab kala ditanya soal hutang dengan Vivi Paris. Tapi benarkah hubungan Vicky dengan Kalina membuat buah hati Kalina meradang hingga unfollow sang ibu di media sosial? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saya Lesti, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, tayang 2 kali sehari, tayangnya di siang hari dan malam hari. Wajib nonton ya teman-teman. Kehidupan Vicky Prasetyo memang luar biasa. Beberapa kali dijebloskan ke dalam penjara, Vicky sendiri bahkan kabarnya telah menikah sebanyak 24 kali dan memiliki 6 orang anak dari 4 ibu yang berbeda-beda. Dengan kehidupan yang penuh kontroversi, jalinan asmaranya dengan Kalina Oktarani jadi perdebatan. Bahkan Aska Corbuzier buah hati Kalina hasil pernikahan dengan Deddy Corbuzier pun angkat bicara lewat media sosialnya. Aska menyoroti kedekatan Kalina dengan keluarga Vicky yang baru dikenalnya. Aska juga menyiratkan dirinya tak nyaman saat dikaitkan dalam hubungan asmara ibunya dengan Vicky Prasetyo. Setelah Aska memposting tulisannya di media sosial, Kalina membalasnya dengan panjang lebar lewat media sosial pula. Namun benarkah pasca berbalas pesan di media sosial, Aska langsung mengunfollow sang ibu? Nah sekarang anak saya udah besar. Anak saya sudah besar, saya tahu nanti apapun yang kalau bisa apapun yang anak saya lakukan, dia bisa langsung komunikasi sama saya. Kalau dulu kan masih kecil, kalau sekarang saya bisa lagi kasar gini, saya bisa membina hidup saya lagi yang maksudnya yang baru gitu kan. Orang-orang selalu bilang Kalina begini, Kalina begitu. Saya nggak peduli, biar mereka menilai saya. Mereka tidak tahu siapa saya, mereka tidak kenal. Mereka boleh menilai, boleh ngata-ngatain saya.
Yang menjalani hidup itu adalah saya. Yang penting anak saya jelaskan dan dia mengerti. Dia sudah bisa berkomunikasi saya dengan baik juga. Maksudnya dalam arti waktu itu kan masih kecil. Jadi komunikasi masih kayak anak kecil. Kalau sekarang sudah beda gitu. Nah, banyak tukar pikiran bukan hanya lewat kita ketemu, kita bisa saya pikir bisa video call apa segala macam. Jadi kalau misalkan sekarang saya menata hati saya lagi pun itu saya udah lebih enak aja gitu. Tapi lu udah ketemu anak kalian belum sama si Belum Aska? sih, belum. Mungkin ada niatan nih seperti apa? Ya mungkin nanti secara bertahap ya. Aska tinggalnya sama Mas Dedi kan. Jadi itu sebagai bentuk ya penghormatan kita juga, karena biar bagaimanapun kan papanya Aska ya sampai kapanpun tidak pernah tergantikan adalah seorang Mas Dedi gitu. Kalau aku suatu saat nanti berjodoh sama ibunya, ya mau teman, mau friend, mau dipanggil om, mau dipanggil apa, uncle atau apa, teman pun berjadi sahabat, aku nggak ada masalah sih. Pemirsa, intens investigasi, reaksi Aska Corbuzier yang tak disangka-sangka tentu penuh arti. Bagaimana tidak, anak sematawayang Deddy Corbuzier dan Kalina Oktarani dikenal tak banyak bicara. Tapi kemarin, tiba-tiba saja Aska mengeluarkan pendapatnya seputar hubungan ibunya dan Vicky Prasetyo. Ya, media sosial Aska mungkin dipenuhi berbagai pertanyaan seputar hubungan Kalina dan artis kontroversial itu. Lantas, apa kata psikolog terhadap sikap Aska yang tak biasa tersebut? Kalau kita lihat nih, namanya anak kalau udah remaja kan mereka sudah punya pemikiran yang lebih matang lah. Mereka bisa tahu mana yang baik dan mana yang enggak. Dan memang semua orang punya masa lalu, tapi mungkin ketika kita menerima seseorang sebagai keluarga, pasti kan mempertimbangkan juga masa lalunya itu seperti apa dan baik buruknya gitu. Mungkin hal itu memang belum bisa diterima oleh Aska. Kalau nggak salah, Kalina pernah menikah kan ya? Kalina kan juga sudah pernah menikah dan hal itu nggak terjadi, hal-hal seperti ini tuh nggak terjadi gitu. Cuitan-cuitan seperti ini, respon-respon yang mungkin terkesan nggak suka ataupun negatif nggak terjadi. Dalam hal ini kan memang kita lihat mungkin sudah terjadi perkenalan yang cukup dekat ataupun sudah ada proses adaptasi dulu. Kalau sekarang tiba-tiba harus menerima saudara baru atau ayah baru, jelas saja seorang anak akan kesulitan. Siapapun itu pasti akan kesulitan, nggak hanya Ananda Aska sendiri. Sesuatu yang instan biasanya kan memang perlu kita pertimbangkan apakah itu akan berjalan lama atau tidak. Mungkin ini yang dikhawatirkan oleh Aska. Kok mamanya bisa secara instan tiba-tiba berubah seperti itu menunjukkan kebahagiaan dan lainnya, sedangkan mamanya pun pernah punya pasangan terdahulu dan nggak menunjukkan seperti itu. Bukan berarti kita nggak ngomong siapa yang baik dan siapa yang salah di sini, siapa yang lebih baik dan siapa yang lebih buruk, tidak. Tapi dalam hal ini terjadi perubahan yang membuat si anak merasa khawatir dengan kondisi ibunya sekarang. Aska Corbuzier ternyata mempunyai reaksi tak terduga terhadap hubungan Kalina dan Vicky Prasetyo. Tumbuh dan besar bersama Deddy Corbuzier, seperti apa pertumbuhan Aska yang juga jago bermain sulap layaknya sang ayah? Pemirsa intens investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Oke guys, jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube dan juga jangan lupa subscribe channelnya dan like, comment, subscribe di Intens Investigasi. Di balik reaksi Aska terhadap asmara sang ibu dengan Vicky Prasetyo, sosok anak sematawayang Deddy Corbuzier dan Kalina itu ternyata tumbuh menjadi anak yang membanggakan, berwajah tampan, serta memiliki postur tubuh atletis, membuat Aska yang baru berusia 14 tahun pada Juni lalu itu terlihat menawan. Tak hanya berpenampilan menarik, Aska juga berprestasi di sekolah serta lihai dalam olahraga bela diri. Pakai jas. Cuman keren banget. Pakai jas itu formal dan untuk casual juga pakai jas keren banget.
Jadinya ada banyak teman-teman yang, kenapa pakai jas? Aku kira aku kayak Bruce Lee, tapi oke, nggak apa-apa. Aku pengen jadi seperti Asuka, nggak pengen jadi seperti Korea atau seperti apa. Kalau misalkan muji anak sendiri, semua orang tua pasti akan muji anak-anaknya gitu kan. Jadi tapi buat aku bersyukur banget melihat dia tumbuh dengan bagus ya, dan saya melihat dia tuh bukan hanya bagus di fisik aja, tapi dia punya hati juga yang bagus. Bukan karena anak saya, tapi memang saya tahu banget anak saya bagaimana. Jadi ya saya bersyukur banget sih menjadi ibu dari seorang Aska. Sekolahnya bagus gitu ya, pendidikannya bagus, dia pernah dapat siswa terbaik di sekolahnya. Karena memang dekat dengan ayahnya, Jadi maksudnya dari kecil emang dekat dengan bapaknya, dan mungkin saya sama dia kan kayak teman. Jadi ya sampai sekarang pun kayak teman. Hobi lagi suka bela diri, lagi suka gym, sama lagi belajar sulap. Pemirsa Intens Investigasi, perpisahan Deddy Corbuzier dan Kalina Oktarani pada 2013 lalu membuat Aska menghabiskan sebagian besar harinya bersama sang ayah. Tak heran, sejumlah rutinitas harian Deddy kini menjadi rutinitas Aska pula. Hubungan ayah anak yang seperti teman itu rupanya membuat Aska juga mewarisi bakat Deddy sebagai pesulap. Kendati masih tergolong pemula, namun trik sulap Aska sudah mampu memanipulasi mata para penonton. Aku proud banget untuk jadi sama semua magicians-nya. And I hope aku juga bisa bagus saja. Jadi Aska itu sebenarnya belajar sulap tuh belakangan gitu, karena dia pengen tahu sulap tuh kayak apa. Bangga dan lucu sih ngelihat dia deg-degannya dia. Yeah, I was very nervous but all went well, so jadinya nggak apa-apa. Nggak terlalu lama, tapi aku masih belajar, masih pengen belajar. Kenapa Aska suka sulap? Aku cuma suka aja. Aku kan nggak pengen jadi magician kan. Tapi kan sulap itu keren dan senang kalau main-main aku senang bisa lakukan. Jadinya aku pengen bisa. Papa kan yang paling udah mentalis yang bagus banget. Jadinya mungkin nggak bisa sebagus itu, tapi aku cuma pengen bagus saja. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.